Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Belek Story. Terima kasih kalian udah klik video ini. Pada malam hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Sobat Belek Story di Surabaya. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sofi, gadis 20 tahun yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur, di Nganjuk. Pada tahun 2010, Sofi baru lulus SMA. Setelah lulus, dia ini nyari-nyari pekerjaan, hubungin teman-temannya, saudara-saudaranya, buat cari-cari lowongan pekerjaan. Di bulan Agustus, akhirnya Sofi ini ditelepon sama temannya yang berada di Surabaya. Dia ditawari kerja di salah satu mall terbesar di Surabaya, mall tempat temannya ini kerja di sana. Kita sebut aja temannya Mila. Setelah dapat tawaran kerja, Sofi langsung aja bergegas berangkat ke Surabaya. Dia ini nggak mau dong nyanyain kesempatan buat kerja. Saat itu Sofi langsung bergegas ke Surabaya naik bis dari kota Nganjuk. Setibanya di Surabaya, di terminal Surabaya, dia dijemput sama Mila naik motor. Nggak lama akhirnya setelah Mila jemput di terminal, mereka pergi ke kosannya Mila, yang memang kosnya ini nggak jauh dari mall tempat si Mila bekerja ini. Jadi di sini Sofi ngambil kos di tempat kosnya Mila, kos-kosan cewek 10 pintu, yang memang sebelum berangkat ke Surabaya ini si Sofi bilang memang ke Mila kalau dia mau satu kos sama Mila, karena Sofi ini kan di sana di Surabaya nggak punya siapa-siapa. Setelah sampai di kos, keesokan harinya nggak berlama-lama Sofi ini langsung datang ke kantor tempat interview diantar dengan Mila. Pas memang saat itu Mila lagi libur kerja dia. Singkat cerita, setelah 1 minggu dari interview, akhirnya Sofi ini diterima di mall tempat Mila kerja. Dia ini kerjanya satu tempat sama si Mila. Di tempat kerjanya hari-hari mereka lalui, kadang mereka berdua ini shiftnya sama, kadang shiftnya beda. Suatu saat setelah Sofi bekerja udah agak lama di mall itu, udah selama 3 tahun tepatnya, itu di tahun 2013, saat Sofi ini shift siang. Jadi kalau siang ini Sofi pulangnya sekitar jam setengah 11-an kan. Dia pulang, memang Sofi ini kan dari tempat kos ke tempat kerja itu kan jalan kaki, karena memang dekat kosnya sama tempat kerjanya Mila. Pas dia keluar dari mall, dia nemu uang sekitar 600 ribuan katanya Sofi. Dia nemu uang di pintu masuk, tepatnya di dekat pintu parkiran, pintu masuk parkiran. Akhirnya diambil dong sama Sofi, karena hitung-hitung rezekinya dia, rezeki nomplok. Dia langsung aja masukin ke kantong itu uang. Sesampainya di kos, Sofi ini lihat itu uang. Dihitung sama dia, dibuka, itu sekitar 600 ribu sekian gitu. 600 ribu berapa gitu. Cuman pas dilihat dibuka itu uangnya, pas di tengah-tengah antara uangnya itu ada kayak tanah gitu, pokoknya tanah kotor gitu. Sama dia dibersihin aja, dia nggak mau tahu, istilahnya nggak peduli, nggak curiga itu uang kotor kayak gitu. Mungkin karena jatuh kan. Di situ Sofi ini seneng banget hitung-hitung nemu duit, bisa nambah-nambah bayar uang kos buat makan. Oits, jangan seneng dulu Sofi.
beberapa hari setelah si Sophie ini nemu uang, banyak kejadian-kejadian aneh, banyak kejadian-kejadian serem yang dialami oleh Sophie. Yang memang sebelumnya Sophie ini nggak pernah ngalami kejadian-kejadian kayak gitu. Kadang pas dia pulang kerja jalan kaki gitu kayak ngerasa dia ini dibuntutin sama orang. Itu sering banget terjadi. Cuman janggalnya pas dia ini ngerasa kayak dibuntutin orang, begitu dia noleh, dia ngecek, itu nggak ada siapa-siapa, memang nggak ada orang yang buntutin dia. Ya, dia akhirnya cuman mikir, cuman perasaanku aja mungkin ya. Bahkan di saat di kos pun sama, pas waktu dia lagi di kamar, itu kadang perasaannya dia kayak ada orang yang ngawasin di kosnya dia. Dari pagar kos, kadang dia lihat ngecek di jendela itu nggak ada siapa-siapa, tapi dia ini ngerasa kayak memang dia ini sedang diawasin. Cuman dia nggak pernah tahu, nggak pernah lihat itu orangnya, wujudnya. Selain ngerasa kayak ada yang buntutin, di kosnya juga selalu ada yang ngawasin. Sophie juga cerita, pas waktu dia tidur malam hari di kamar kosnya, itu kayak seolah di belakangnya dia itu ada yang nemenin tidur. Saat dia buka matanya, ngelihat di sampingnya nggak ada siapa-siapa di situ. Sophie nggak tahu. Hal seperti ini bukan cuma sekali dua kali terjadi. Itu hampir setiap malam, setiap hari terjadi. Setiap malam pas tidur, bukan cuman kayak ditemenin tidur gitu. Sophie ini ngerasa badannya dia ini kayak ada yang ngegerayangin, mulai dari kaki sampai atas. Kayak berasa kayak dipegang-pegang. Suatu malam Sophie ini tidur, kan parno, tidur di kamarnya sendiri, dia ngerasa kayak jadi takut. Dia datang ke kamarnya Mila, minta ditemenin tidur. Jadi dia tidur di kamarnya Mila. Pas lagi Sophie ini tidur di kamarnya Mila, dia udah berasa ngantuk, menjemin mata di samping Mila, tidur satu kasur sama Mila. Terus pas di saat kamarnya Mila pun dia tidur di situ, dia masih aja tetap ngerasa kayak ada yang gerayang dia saat tidur sama Mila itu. Berdua loh padahal. Bahkan dia ini ngerasa dipeluk sama seseorang di belakangnya. Dia berasa banget dipeluk, terus kayak ada desahan nafas. Saking ketakutannya si Sophie, dia ini bisik-bisik ke telinganya Mila pas waktu Mila tidur. Mila, bangun Mila, bangun. Ada yang meluk aku dari belakang. Sophie bilang gitu ke Mila. Begitu mereka dua buka matanya, langsung lihat ke belakangnya si Sophie, nggak ada siapa-siapa. Langsunglah si Mila berdiri, nyalain lampu, mastiin ngecek di sekeliling kamarnya dia, dibuka jendelanya, dibuka pintunya, buat mastiin ke Sophie kalau itu hanya perasaanmu aja, Sof, nggak ada siapa-siapa, udah tidur aja yuk. Setelah kejadian itu, akhirnya si Sophie ini lebih sering sekarang tidur di tempat kamarnya Mila tiap malam. Dia nggak berani tidur sendirian di kamar. Suatu saat, suatu malam, sekitar jam 10 malaman gitu. Ini jadi pas waktu itu Sophie ini nunggu Mila pulang kerja. Karena waktu itu Mila ini dapat shift yang siang, pulang malam. Nah, si Sophie ini kan dapat shift pagi.
sambil nunggu Mila pulang, dia rebahan di kamar. Tapi di situ dia kayak tiba-tiba itu ngerasa matanya ini berat banget, ngantuk, kayak mau menjem gitu rasanya. Akhirnya nggak lama Sophie pun ketiduran di situ di kamarnya. Nah, di saat Sophie ini ketiduran, dia ngerasa itu kayak mimpi. Dia lagi mimpi. Di mimpinya itu ngerasa dia masih dalam keadaan tidur di kamarnya. Dia posisinya tidur kan, dia pakai daster yang sedengkul gitu. Terus dia tidurnya ini nyamping dia ngadep ke tembok. Tiba-tiba dia lihat di belakangnya ada makhluk besar bertanduk, matanya merah, keker badannya. Makhluk ini gerayangin tubuhnya Sophie, mulai dari kaki sampai ke atas. Dan Sophie ini cerita, sorry sebelumnya, itu makhluk gerayangin dan dadanya si Sophie. Dan yang bikin tercengang bukan cuman itu. Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya. Makhluk itu juga ngepijit-pijit gerayangin Sophie. Anjir. Mesum banget nih jin setan. Jadi Sophie ini bisa ngerasain loh, pas waktu dadanya sama kepalanya ini pas di sama makhluk mesum sama jin itu. Jadi di situ Sophie ini mau teriak nggak bisa, mau berontak nggak bisa, hingga akhirnya jin itu menelentang apa sih bahasanya, pokoknya dibikin terlentang gitu badannya Sophie. Dan apa yang terjadi? Kalian pasti udah paham dong. Bener banget. Dia tindis badannya Sophie. Pengen nabok tuh makhluk rasanya. Mesum banget si kampret. Jadi pas Sophie ini ditindis sama makhluk itu, dia berusaha berteriak, berusaha berontak, nggak bisa. Dia cuma bisa nangis, nggak bisa apa-apa dia ini. Kasian banget. Dan pada akhirnya alhamdulillahnya ya, dia ini bisa ngucap bismillah. Di saat dia bisa ngucap bismillah, langsung saat itu juga dia kebangun. Dia ini kebangun, langsung melek matanya. Pas dia bangun, dia lihat nih nggak ada siapa-siapa. Dia lega dong. Aku ini cuma mimpi. Ini cuma mimpi buruk. Dia lega. Tapi juga ada rasa ketakutan di situ. Takut banget Sophie. Tapi yang kalian nggak tahu, Sophie ini kagetnya setengah mati. Pas dia bangun, dia lihat di pahanya dia ini kayak ada bercak tetesan air itulah. Dia cek itu, dicek, dicium, baunya memang bau kayak gitulah. Sophie langsung keluar, lari ketakutan sambil nangis. Dia buka pintu, dia langsung ke kamarnya si Mila. Mila, bangun Mil, bangun Mil. Dia gedor-gedor itu kamarnya Mila sambil ketakutan. Pas begitu dibukain nama Mila, oh kamu, Sof, kenapa kamu kayak gini? Aku tadi mau bangunin kamu, cuman aku nggak berani ganggu aja. Aku pikir kamu udah tidur kan. Di situ si Sophie ini langsung masuk kamarnya Mila. Dia ceritain itu kejadian itu ke Mila. Jadi Sophie ini cerita ke Mila sambil tunjukin kayak
bekas air itu di pahanya dia kasih tunjuk itu, dia liatin ke Mila. Terus pas dia ditanya sama Mila, terus apa yang kamu rasain sekarang? Kamu rasa kayak digituin nggak sama orang? Cuman di sini Sofi ini bilang nggak ada rasa kayak rasa sakit bekas bekas yang ya gitulah, nggak ada rasa sakit. Anehnya di situ. Cuman yang bikin ngeri ya itu tadi, kok tiba-tiba kayak ada berkas bercak itu tadi di pahanya. Itu dari mana? Perasaan Sofi ini juga nggak mens. Kalaupun mens paling merah dong, ya kan? Bukan putih kental. Sofi ini bingung, cemas, takut dia kenapa-napa, takut kalau dia hamil. Cuman si Mila ini ngeyakinin Sofi, enggak lah, itu cuman mimpi, paling kebetulan aja pas ada air apa gitu yang nempel di pahamu sebelum kamu tidur, paling ada bekas apa, kamu lagi bikin susu atau apa. Diyakinin sama si Mila. Akhirnya setelah kejadian itu, esok harinya mereka berdua ini coba cari-cari informasi tentang kayak tempat-tempat ruqyah, ke tempat-tempat ustadz, orang-orang yang ngerti hal-hal begituan lah. Mereka tanya-tanya ke teman-temannya, ke teman-teman kos, teman-teman kerjanya, hingga disarankan nama salah satu temannya itu datang ke suatu pondok di daerah Surabaya juga, yang memang ada di situ ngelayanin ruqyah juga. Habis itu mereka dua itu pas waktu hari itu pulang karena emang udah mau menjelang maghrib. Mereka dua belum mandi, belum makan. Mereka balik ke kosan dan mau ngerencanain pergi ke tempat ruqyah esok harinya gitu. Belum juga kesampaian di tempat ruqyah, malam itu di kosan, si Sofi ini kayak kerasukan, kayak kemasukan. Dia bengong aja di kamarnya Mila ini. Waktu itu kan memang habis kejadian itu Sofi ini udah nggak berani tidur di kamar kos sendirian. Jadi dia lebih milih tidur di kamarnya Mila. Di situ Mila lihat pas diajak ngobrol sama Mila, Sofi ini tiba-tiba diem, kayak bengong, tapi matanya ini kayak melotot, nggak berkedip sama sekali, kayak tatapannya kosong banget. Dan Mila bilang mukanya si Sofi ini kayak berubah, kayak bukan mukanya Sofi, kayak bukan wajahnya Sofi. Jadi di sini juga katanya Mila, kerasukannya si Sofi ini bukan kayak kerasukan umumnya yang teriak-teriak terus kesetanan, bukan kayak gitu. Ini katanya memang cuman diem aja bengong, terus matanya melotot, nggak berkedip kayak gitu, nggak berkedip sama sekali. Ngeri banget pokoknya mukanya ini dilihat sama Mila. Di situ Mila ini keluar kos minta bantuan ke teman-teman kosnya di situ. Akhirnya ada 3-4 orang yang bantuin Mila masuk ke kamar buat nenangin, nyadarin Sofi. Mulai dikasih minyak kayu putih, dibaca-bacain ayat-ayat suci Al-Quran. Nggak berapa lama si Sofi ini akhirnya sadar. Begitu sadar dia ini kayak lemes banget, lemes. Singkat cerita, keesokan harinya mereka dua ini akhirnya pergilah ke pondok tempat
ruqyah yang dibilang sama temannya itu di daerah Surabaya. Setelah sampai pondok, mereka diterima dengan baik sama pengurus tempat itu. Terus mereka dua ini menceritakan hal yang dialami oleh Sofi selama ini. Dia ceritakan ke pengurus. Akhirnya nggak beberapa lama pengurus itu manggil seorang, entah itu ustadz atau kiai ya, yang memang bagian tukang ruqyah. Begitu datang itu ustadz, diceritain lah sama mereka berdua kejadian-kejadian itu. Akhirnya mereka diajak ke masjid di pondok situ dan siap buat diruqyah gitu loh Sofinya. Nah, sebelumnya ini Sofi ini kan pas kerasukan kayak santuy banget gitu, kayak cuman bengong, melotot, nggak kerasukan yang ya nggak gitu. Cuman pas di sini, pas di ruqyah, jadi kayak setanan tahu, kayak orang kesakitan banget, teriak-teriak. Akhirnya pas di ruqyah itu, disitulah ketahuan asal usul penyebabnya yang bikin Sofi ini sering diganggu kayak gitu. Ternyata jin yang berada dalam tubuhnya Sofi ini cerita itu ternyata pas Sofi ini nemu duit 600.000, itu duit bukan duit biasa. Memang itu duit ternyata duit disengaja dijatuhin buat seserahan pelaku pesugihan. Istilahnya dalam kata kasarnya tumbal gitu loh. Tumbal yang dibikin memang random, acak. Jin itu bilang kalau misalkan yang nemu itu cewek, itu bakal dijadiin budak seksnya. Tapi kalau yang nemu cowok, itu sama jin itu bakal dibikin sakit-sakitan. Gitu bilangnya. Di situ baru terkuak. Jin, mesum banget kampret. Akhirnya setelah selesai diruqyah, terus jin yang ganggu Sofi, yang berada di tubuhnya Sofi ini udah pergi, memang benar-benar udah sembuh si Sofi. Di situ semenjak kejadian itu, mereka berdua ini pindah dari kos itu, dari yang mereka tempatin sebelumnya. Karena mereka ini takut, trauma juga dengan kejadian sebelumnya itu. Dan pada tahun sekitar 2018, Sofi ini pindah kerja, udah nggak ditempatkan lagi satu kerja sama Mila. Dia dipindahkan ke tempat lain, di mall lain. Di situ dia juga berpisah sama Mila. Mila kos sendiri, Sofi saat itu juga cari kos sendiri yang dekat mall tempat baru kerjanya itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang Sofi ini masih kerja di mall situ dan nggak terjadi hal-hal yang memang nggak diinginkan sama Sofi. Sofi ini sempat takutnya apa? Dia cerita ini takutnya sampai kejadian hamil gara-gara kejadian itu gitu loh. Karena emang mimpi itu rasanya kayak nyata banget gitu loh, sampai digituin, terus ada bercak di pahanya. Dia takut banget hamil, tapi alhamdulillahnya enggak. Dan gara-gara kejadian itu sampai sekarang alhamdulillah Sofi ini jadi rajin sholat, rajin beribadah, udah berubah dia, alhamdulillah. Jadi itulah pengalaman horor yang pernah dialami oleh Sobat Belek Story dari Surabaya. Benar tidaknya soal uang seserahan tadi, kita semua juga nggak tahu kebenarannya. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta,
agar kita terjauh dari hal-hal yang buruk yang terjadi sama kita, yang nggak kita inginkan. Dan biasakan selalu membaca doa sebelum melakukan aktivitas, bahkan sebelum kita tidur pun harus membaca doa. Buat kalian para perempuan, hikmah kalian ambil adalah kalau tidur jangan berseksi-seksi. Itulah pokoknya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Kalau banyak kekurangan di dalam videonya, dalam tutur kata atau pengucapan saya, aku minta maaf ya. Untuk kritik dan saran, silahkan kalian komentar di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor, pengalaman misteri, kalian bisa kirim ke email bawah sini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.